Yang ketiga, mengapa ilmu itu seperti cinta? Karena selain cinta yang harus dijaga dan dipertahankan, begitu juga dengan ilmu. Ilmu harus dijaga dan dipertahankan. Bedanya, kalau cinta dipertahankan dengan cara saling percaya dan saling menjaga, kalau ilmu dijaga dengan saling belajar dan saling mutolaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Habibul Kiram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Hadi bin Muhammad beserta keluarga yang senantiasa kita harapkan barokah dan doanya. Dan tak lupa pula kepada para juri dan para asatid yang sangat saya takdimi. Dan tak lupa pula kepada segenap santri putra teman seperjuangan saya yang sangat saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat hidayah, inayah dan taufiknya lah kita dapat berkumpul dan bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka festival lomba antar kelas awaliyah wusta ulia Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Mutakin Al Barokah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya sholawat muassalam tak lupa kita haturkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul islami wal iman. Yang ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan berpidato dengan judul Fadilah Ilmu. Waqallahu fi Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat darajatnya orang yang beriman dan orang yang punyai ilmu. Jadi saya putuskan kepada teman semua, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita dapat dihormati orang lain, disegani oleh orang lain. Dan hukum mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap individu. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang mungkin sering kita dengar, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat, bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu adalah nurullah, ilmu adalah cahaya Allah, dan sebagaimana sifat cahaya yang menerangi, jadi orang yang mempunyai ilmu itu dapat menerangi orang lain. Artinya bisa memberi petunjuk yang mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau menurut saya ilmu itu seperti cinta. Sebagaimana cinta itu harus dicari, begitu juga dengan ilmu. Ilmu harus dicari, bukan dinanti. Contohnya teman-teman kita yang jauh-jauh dari Pontianak, dari Madura, datang ke Malang hanya untuk mencari ilmu. Itu bagus untuk dikira contoh. Yang kedua, sebagaimana cinta itu harus diperjuangkan, ilmu juga harus diperjuangkan. Gak ada ceritanya orang alim ulama mencari ilmu dengan keadaan malas-malasan, tidur-tiduran, gak ada ceritanya. Jadi dalam mencari ilmu kita harus berjuang. Baik kita berpuasa atau siang malam kita harus belajar. Yang ketiga, mengapa ilmu itu seperti cinta? Karena selain cinta yang harus dijaga dan dipertahankan, begitu juga dengan ilmu. Ilmu harus dijaga dan dipertahankan. Bedanya, kalau cinta dipertahankan dengan cara saling percaya dan saling menjaga, kalau ilmu dijaga dengan saling belajar dan saling mutolaah. Yang keempat, cinta itu butuh perjuangan. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu juga butuh perjuangan. Ya Allah. Cinta itu butuh pengorbanan. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu butuh pengorbanan, baik dalam harta,
tenaga, pikiran, dan pikiran kita. Jadi dalam mencari ilmu kita butuh pengorbanan, seperti kita sanggup uang buat beli kitab dan alat tulis untuk kita mengaji. Bedanya kalau cinta sulit dilupakan, kalau ilmu sulit dihafalkan. Dan saya berpesan buat teman-teman semua, dari rumah datang ke sini tolong ditata niatnya. Niat lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man talabal ilma liyujadil bihil ulama aw liyumaliya bihi sufaha aw yusarifan bihi wujuhan nas ilaihi wa dakhalahu finnar. Yang artinya, barang siapa mencari ilmu dengan diniatkan untuk menyaingi para ulama, atau berdebat dengan orang bodoh, atau mencari perhatian orang lain, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka. Untuk itu, sama mencari ilmu, ditata dulu niatnya, bukan karena seorang wanita atau yang lainnya. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin hanya itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraha bi dukhuli Ramadan harrama wa jasadu minan nar. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin dan hadirat ingkang kaula muliaken, tepuk tangan dikit sedhereng mari. Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Nur Hadi bin Muhammad lan sedayane keluargane sing ingkang pundi kula lan panjenengan arep-arepaken pendungane lan barokah. Dumateng panjenenganipun sedayane para asatidz, dumateng Ustadz Hasan Bisri, Ustadz Saiful Ilmi, dan Ustadz Ali Musta'in, dan sedayane para asatidzah ingkang boten saged kaula sebutaken, kang pundi boten ngurangaken rasa hormat lan takdim kaula. Dumateng para rencang-rencang santri sing ganteng-ganteng, sing tampan-tampan, sing ngarep elek dhewe niki. Iki ana sing loro iki. Ana sing hadir. Muga-muga sing loro diparingi kewarasan. Sing jomblo dan duwe pacar. Sing duwe utang dan lunas. Padha mergone duwe utang barang. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kula lan panjenengan panjataken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi sampun paringi rahmat takdim lan hidayahe dumateng kula lan panjenengan ingkang pundi sampun nemokaken kula lan panjenengan niki ing dalem majelis ingkang pundi majelis ingkang barokah. Salawat wa salam monggo kula lan panjenengan aturi dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang pundi pun maringi kula lan panjenengan niki agama ingkang pundi agama niku sae, agama ingkang maringi hidayah dhateng kula lan panjenengan yaiku agama Islam wal iman. Para jamaah sedaya, kula ten mriki asline dadakan. Mergone apa? Si enak-enak mangan mang dadakan ngono. Aku tak nerangno sakniki. Iki gawe bahasa Jawa halus apa Jawa kasar? Jawa kasar yo. Gusti Kanjeng Nabi pernah dawuh,
Man faraha bidukhuli Ramadan harrama jasadu minan nar. Sapane wong sing seneng, sapane wong sing bunga rawone bulan Ramadan. Sapa sing seneng lek tekone bulan Ramadan, Gusti Allah iku bakal haramno jasade saking neraka. Ya apa carane awake dhewe nyenang iku? Ya apa awake dhewe merayakan dengan rasa senang? Satu, seperti adanya orang Jawa dulu, yaitu diadakan megengan. Napa iku megengan? Megengan iku ana kepanjangane, merayakan. Gedene ngan kemenangan. Berarti merayakan besarnya kemenangan. Kemenangan apa yang kita rayakan? Datangnya bulan Ramadan, yaitu bulannya untuk umatnya Kanjeng Nabi. Para jamaah sedaya, bulan Ramadan itu bulan yang paling istimewa. Karena apa? Awake dhewe turu iki ibadah. Menangnya awake dhewe iki bertasbih. Sedangkan amal ibadah sing awake dhewe lakoni iku bertingkat-tingkat. Contoh, lek biasane berisu itu awake dhewe turu kabeh. Turune awake dhewe iki aja dihina, awake dhewe gak ibadah. Ganjaran iku. Mergo apa? Wong turune wong poso lho. Turune wong poso, an-naumu sautu hiya ibadah. Turune wong poso iku ibadah. Wa sautuhu tasbihun, dan diamnya itu bertasbih. Kon menang 24 jam. Berarti ganjarannya 24 jam kon bertasbih. Lah gak luar biasa tangen iki. Ayo. Apa maneh kon pas kawaye bengi-bengi ngene nglakoni salat malam. Wah subhanallah, tingkatane cukup-cukup. Ono maneh dalile Gusti Kanjeng Nabi, man faraha bidukhuli Ramadan. Sapane wong sing demen, sapane wong sing bunga-bungaaken ketika rawane bulan Ramadan, Gusti Allah bakal nyenengno dengan dua perkara. Perkara apa itu? Satu, perkara ketika berbuka puasa. Apa iso Gusti Allah maringi perkara yang berbuka puasa? Lek wong kadung buka puasa, pasti senenge masalah. Sampai kalah-kalahno seneng ning arek wedok diburi kono. Aku yakin arek wedok karo arek lanang lek pas kawe poso milian endi? Kon ngladeni pacarmu apa ndang-ndang buka? Ndang-ndang buka pas ini. Mergo apa? Pacarmu gak payu, sedangkan posoku lebih penting no bukane daripada itu. Sing keloro, Gusti Allah bakal nyenengno dengan cara memperlihatkan apa engkau diperlihatkannya engkau dengan kepada Tuhannya. Iku kenikmatan sing luar biasa daripada kuwi iso nyekeli arek wedok. Iya, lek gak percaya jajalan ae. Tapi dengan satu catatan, puasanya harus temenanan. Niku. Jadi sing pertama, lek wong pengin iso penak, pengin iso enake iso ngrasakno di bulan poso iki. Kan mari ini kan poso. Nah, bulan poso iki ayo awake dhewe meriahkan hadirnya bulan puasa seperti ngadakan pengajian, tadarusan, opo lomba, opo-opo. Sing penting awake dhewe merayakan dengan cara senang. Ojo mek posoan mek plengap-plungut, delok arek wedok mendeli ngono kabeh. Ya keliru. Lek ono arek wedok iku jadi pendeli, tapi ketika di bulan puasa, ayo dhewe seneng. Ojo seneng ning pacare to, seneng ketika datanya bulan Ramadan. Karena apa? Ya iki mang harrama jasadu minan niron. Diharamno jasadi saking geni neraka. Ngono. Ya wis nek gak percaya itu kudu dalilku. Para hadirin ingkang kawula muliaken, saderenge kawula tutup, kula nyuwun agunge pangapunten menawi wonten kata-kata tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Jadi ya sepurani tare, mengkabi menurut saya itu nyepurani dosa-dosa ini. Mungkin siapa yang maha ghafur. Wis kula jaluk sepuro sing kata menawi niki karena singkat, karena banyak pesertanya, jadi saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dan boleh bingko ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngaji sunnah ben kurang semangat bro. Ngantuk lah ngaji jangan ngantuk kabeh lah tore jawab kompak salam ya termuka si jomblo dadang abini iki si menyaut tangga termuka tak bisa nyaut ki termuka si bodoh tambah pintar ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jawab Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama yang mulia hadratul kiram, para alim, para ulama, bil khusus sahibul ma'had Nurul Muttaqin al barakah, guru kita bersama yang kita cintai dengan sepenuh hati, beliau al mukarram Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad beserta bunyai dan para gus dan para neng yang sangat kami cintai. Semoga mari kita doakan beliau kesemuanya senantiasa diberi kesehatan, umur yang panjang, banyak rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada Dewan Asatidz, para juri yang kami hormati, dan kesemuanya para panitia, para wisudawan kelas 1, kelas 2 Usto dan juga kelas 4 Awaliyah yang sedang berbahagia. Dan tak lupa kepada para santri senasi selauk sepaut. Ki, senasi selauk sepaut. Nah, biasanya dari budi mengakan bekas nasi yang bau ya bau sangit ya sangit. Lek pangan iwa tahu lamo yo kabeh yo tahu lamo kalau masih beda-beda no. Tahu kembang yo kembang kabeh kembang, makanya arek iki kembang-kembang. Apa kembang-kembang? Maka ini arek kembang saja. Kembang kembut, kembang. Sing paling gede ini di situ pojokan. Sopo sebut jenenge sopo? Patkai. Nah, Patkai namanya Patkai. Masyurul hadirin rahimakumullah. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di ceramah-ceramah yang lain sudah dijelaskan bahwasanya beliaulah yang membawa agama Islam wal iman. Biyen iki ora ono pondok pesantren. Biyen uga ono critane arek mondok. Berhubung Kanjeng Nabi iku menjadi kekasih Allah, menjadi utusan Allah yang sangat mulia derajatnya, maka kita diselamatkan dari tidak ada agama yang mana dulu itu gelap gulita menuju adanya ad-dinul Islam wal iman. Kita sangat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Karena kenapa? Disebutkan bahwasanya sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi
Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masyarul hadirin rahimakumullah, mengutip dari hadis Arba'in Nawawi bahwasanya suatu ketika Sayyidina Umar dan para sahabat ini duduk-duduk nyantai-nyantai, ngopi, pokoknya nyantai-nyantai karo Kanjeng Nabi. Pokoknya bincang-bincang tentang apa kita nggak tahu. Ini suatu ketika Sayyidina Umar dan para sahabat itu duduk-duduk santai bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada yang tahu tiba-tiba apa? Nanti saya beri hadiah yang tahu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki memakai baju jubah yang sangat putih dan juga rambutnya sangat hitam. Rambutnya itu ireng dan tidak tampak pada dirinya. Di awal itu enggak ketok, kalau seolah-olah dia itu tidak sedang berperjalanan jauh. Dan sahabat itu tidak tahu sopo iki. Moro-moro teko, moro-moro ana ning ngarepe Kanjeng Nabi ambek sahabat. Ketika itu maka para sahabat ini terheran. Ono wong labian putih, rambutnya ireng nemen, terus gak kenal dan juga tidak tampak pada dirinya itu apa perjalanan. Kan kalau orang berjalan atau orang musafir itu kan pasti kelihatan kalau leso apa jenenge. Isi kita campur-campur basa iki. Aku iku iso basa wae iso basa Madura iso, basa Jawa iso, basa Indonesia iso, Inggris iso, Arab iso, Cina, Jepang, Korea. Oke, ayo. Sebutno basa semut aku ora iso. Bosone semut tak aku sing gak iso, bosone manuk yo gak iso. Nah inilah ketika itu para sahabat heran. Kemudian laki-laki tersebut itu menyandarkan lututnya di lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian bertanya, faqala, maka bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah, "Ya Muhammad," kata beliau, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam," katanya. Wahai Muhammad Rasulullah, beritahu aku, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah, beliau menjawab, Islam adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Jadi kalau kita mengaku Islam, iki Islam kabeh apa ana sing lagi Islam? Jawab sing kompak mosok yang ini wis ngantuk. Islam apa Islam? Islam apa Islam? Allahumma sholli ala Muhammad. Sini semuanya Islam ya? Islam. Jadi kalau kita Islam, kita wajib bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan yaitu apa sih kedua? Ada yang tahu? Yang kedua ialah wa tuqimu sholat, yaitu mengerjakan atau mendirikan sholat. Yang kedua ini mendirikan sholat. Nah kalau Islam pasti kita akan melakukan sholat, karena sholat ini fardu kifayah hukumnya. Dalam kitab-kitab kan diterangkan, dalam kitab fikih diterangkan bahwasanya fardu kifayah bagi setiap orang. Jadi kalau kita mengaku Islam, kita harus melaksanakan sholat. Mereka sholat gimana? Dalam kitab-kitab diterangkan kalau gak sholat gimana? Berdosa. Nah, kalau gak sholat kita berdosa. Dosanya untuk diri sendiri. Yang kemudian yang ketiga ialah wa itauz zakat, yaitu kita harus membayar zakat. Ya kayak 1 bulan lagi kita harus mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Ya, masih banyak lagi yang lain. Kemudian yang keempat ialah puasa di bulan
Ramadan, seperti yang akan kita lakukan pada 1 bulan mendatang atau beberapa hari yang akan datang. Jadi puasa itu tidak hanya kita melakukan cuma menahan lapar ataupun menahan syahwat, tapi kita harus menjaga 7 anggota. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada 7 anggota yang harus dijaga. Yang pertama adalah mata. Mata kita harus dijaga. Kemudian telinga kita tidak boleh untuk mendengarkan perkara yang haram. Apa itu? Seperti rasa-rasa ini gak boleh. Kemudian kulit kita tidak boleh untuk dibuat rasa-rasa. Kaki kita tidak boleh dibuat jalan untuk berjalan ke arah-arah yang bermaksiat, seperti minum minuman keras sehingga mengakibatkan kita teler. Teler kok mabuk. Lain mabuk ya turun timbang-timbang ini. Kemudian tangan kita tidak boleh untuk mencuri. Nah, itu 7 anggota itu yang harus kita jaga. Yang terakhir, masyarul hadirin, ialah pergi ke Mekah bila mampu. Kalau kita mampu, kita harus pergi naik haji, bukan naik tangga. Tadi ini masyarakat, aslinya masih banyak lagi, berhubung ini waktunya disingkat, kami tidak bisa banyak-banyak, soalnya masih ada undangan. Habis ini saya akan diundang ke Hong Kong. Nanti setelah ke Hong Kong saya ke Amerika, ke Arab Saudi, saya akan ke Cina. Nanti terakhir saya akan Mau'idatul Hasanah di Pondok Pesantren Nurul Muttaqin Al Barakah untuk meramaikan acara prahaflah. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada pepatah mengenalkan tak kenal maka tak sayang. Saya belum kenalan ya sama sampean. Perkenalkan, nama saya Agus Miftah Nurul Iman. Biasa yang viral di di mana? Di YouTube itu. Rumah saya di Geritik. Kalau yang terkenal di YouTube, rumahnya ada di Jogja. Kalau yang ini ada di Geritik Kedukanan. Kalau sampean mau sawan ke saya, tapi bisa. Kamar saya lanjut saja ini ya. Saya beritahu kamar saya. Ini sampai terus ke arah timur kiri, ini timur terus di sana ada gubuk, satu gubuk yang sangat indah, yang sangat baik, yang terbaik di Nurul Muttaqin Al Barakah. Beri tepuk tangan untuk gubuk saya, tidak apa-apa. Masyarul hadirin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian. Ada pepatah nyipaitan kelekan cendelo. Sikap semantan saking kaulah. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tidak bubar terlebih dahulu. Mohon didengarkan kepada semua teman-teman santri.